Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah beliau kita masih bisa hadir dalam kegiatan rutin kita, yaitu webinar Mesraya IGI Aceh Utara, yang mana pada malam hari ini merupakan episode yang ke-41, dan kita akan mengangkat tema tentang budaya positif Sagu Sawarna, yaitu satu guru, satu warisan daerah, satu warisan budaya. Shalawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, penghormatan saya kepada Bapak Ketua Daerah IGI Aceh Utara, Bapak Kustalani. Penghormatan saya kepada Bapak Waketda 1, Waketda 2, dan Waketda 3, yang mana pada malam hari ini berhadir. Terima kasih Bapak Ketua dan Bapak Waketda. Penghormatan saya juga kepada seluruh pengurus IGI Aceh Utara, yang mana turut membantu terlaksananya kegiatan Mesraya IGI Aceh Utara ini, sehingga bisa sampai pada episode yang ke-41 ini. Saya selaku penanggung jawab mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Ibu, atas kerjasama yang luar biasa, sehingga kita juga menjadi salah satu komunitas belajar yang bergabung di gerakan bergerak bersama komunitas belajar guru yang diadakan oleh PMM bersama Bu Susi juga. Alhamdulillah IGI Aceh Utara terpilih dari 2.846 pendaftar, terpilihlah 307 komunitas belajar, yang mana komunitas belajar ini terus aktif memberikan nilai-nilai positif, meningkatkan yang konsisten, meningkatkan kompetensi guru pada intinya, berbagi, sharing-sharing bersama, sehingga kita menjadi terpilih di dalamnya. Terakhir mungkin malam ini saya sebagai host, yang nanti di mana kegiatan webinar ini akan dimoderatori oleh Ibu Fitriani, dan narasumber kita Ibu Sumarni, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sunudun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sumarni sebelumnya, karena beliau siap sedia kapan saja saya bilang menjadi narasumber. Alhamdulillah beliau siap sedia. Walaupun sebenarnya ini adalah sebagai narasumber tidak terorganisir sebelumnya, tapi beliau siap sedia untuk menjadi narasumber malam ini agar tetap terselenggaranya Mesraya IGI Aceh Utara. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Dan untuk lebih lanjut, Bapak Ibu, tidak berlama-lama, sebagai yang memoderatori Ibu Fitri sebelumnya, nanti akan ada sambutan dari Bapak Ketua Daerah selaku guest speaker kita. Mungkin sambutan terlebih dahulu kepada Bapak Kustalani, kami persilakan. Halo Pak Kus. Ya Bu Ipa. Siap. Gimana? Silakan Bapak Kustalani untuk memberikan sambutannya sebelum saya memberikan kepada moderator. Oke, siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, para peserta Mesraya IGI Aceh Utara yang sudah berhadir malam ini, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang saya hormati pengurus IGI Aceh Utara, dalam hal ini yang sudah berhadir ada Pak Sekda, Pak Rizky, kemudian ada Pak Waketda, Pak Usul,
juga ada Talib, kemudian kepada penanggung jawab Mesraya, Bu Kabit, Bu Mipa, dan juga beberapa teman-teman pengurus yang luar biasa sampai malam. Malamnya Jumat Dari Aceh Utara sudah memasuki yang ke-41. Jadi bukan sesuatu yang mudah ya menjaga konsistensi untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia dan teman-teman yang ada di Aceh khususnya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tak lupa yang disebutkan oleh Bu Saripah tadi sebagai host, hadir pada malam ini yang selalu siap sedia ya, narasumber kita yang luar biasa Bu Marni, dan nanti akan berbagi dengan kita semuanya tentang bagaimana dengan budaya positif, bagaimana dengan budaya-budaya lain yang nanti insya Allah akan dikupas tuntas sebaik-baiknya lah nantinya. Dan itu bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu dan nanti bisa kita implementasi di sekolah kita masing-masing, di mana kita adalah sebagai guru yang berprofesi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hebat semuanya yang kami hormati, IGI Aceh Utara dengan kegiatan yang konsisten yaitu dalam Mesraya berbagi di dunia maya ini, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik, membantu Dinas Pendidikan, membantu Kementerian Pendidikan bagaimana berbagi baik itu kurikulum merdeka dan hal-hal lain yang memang dianggap perlu oleh guru-guru kita yang ada di Aceh khususnya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bu Saripah bahwa IGI atau komunitas belajar IGI Aceh Utara menjadi pilihan atau terpilih sebagai penggerak komunitas, dan juga Utara juga menjadi mitra pembangunan untuk berbagi tentang implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu, dan banyak hal-hal lain yang kita dapatkan dalam beberapa bulan ini. Jadi semua ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang menjadi euforia kita, bukan. Ini bukan menjadi tujuan utama kita sebenarnya Bapak Ibu. Yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita terus memberikan yang terbaik, terus memberikan hal-hal positif kepada seluruh guru. Ketika sudah kita berbagi, kemudian kita diberikan apresiasi, diberikan reward oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu patut kita syukuri. Toh, walaupun tidak juga diberikan apresiasi, tidak juga diberikan reward seperti itu, tetap kita akan terus bergerak, kita akan terus berbagi, konsisten sesuai dengan ruhnya IGI, Ikatan Guru Indonesia, yaitu terus berbagi, meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang berbahagia dan yang kami banggakan, Pak Guru hebat, apa yang Bapak Ibu dapatkan nantinya, itu seyogyanya silahkan berbagi dengan teman-teman yang ada di sekolahnya, teman-teman yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Karena pola pendidikan kita saat ini sedang diarahkan ke berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita punyai, itu tidak terhenti di kita. Tapi itu terus kita berbagi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, atau teman-teman minimal teman yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Dan muaranya semuanya adalah di peserta didik. Pak Dirjen, Pak Iwan Syari selalu menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan, itu tujuannya 3, yaitu untuk murid, murid, dan murid. Semuanya adalah untuk peserta didik kita, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan malam ini, kita belajar ya, menyerap berbagai informasi dari teman-teman yang ada di Aceh Utara khususnya. Ke depan akan banyak teman-teman yang lain yang ada di Aceh atau di Indonesia untuk kita ajak untuk berbagi, maka itu kita manfaatkan dan benar-benar kita pelajari, Bapak Ibu. Yang terakhir, mungkin ini adalah 41 episode dari Mesraya. Kita berencana untuk episode yang ke-100, Bapak Ibu. Masih panjang sebenarnya perjalanan kita. Mesraya ini akan kita laksanakan lebih eksklusif lagi. Kalau ini eksklusif sampai akhir bulan Oktober, mungkin ke depan di episode 100 saya berjanji dengan teman-teman itu akan membuat lebih eksklusif lagi. Yaitu kita akan melaksanakan Mesraya ini secara luring, Bapak Ibu. Kemudian juga saya sedang berupaya, mudah-mudahan dimudahkan semua rencana kita
diberkahi oleh Allah, Bapak Ibu. Saya ingin mengundang di penutupan kegiatan Musraya eksklusif ini, ya, yang setiap minggu yang seharusnya Musraya 2 minggu sekali, tapi ini adalah dalam waktu bulan pendidikan daerah, kita menjalankan dalam 1 minggu sekali. Dan insya Allah di akhir bulan Oktober nanti, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, saya akan mengundang keynote speaker dari pejabat Kementerian Pendidikan. Mudah-mudahan doakan bersama, itu bisa dikabulkan dan bisa dilancarkan, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua sebagai Ketua Daerah IGI Aceh Utara yang selalu memberikan support kepada kami semua, kita semua untuk terus berbagi dan menjalankan apa yang sudah tidak dapat dan kita bagikan lagi ke rekan-rekan lain sehingga apa yang kita dapat itu tidak hilang sampai di kita saja tetapi bisa menularkan positif untuk orang lain. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama lagi saya akan memberikan ruangan ini, room ini kepada moderator, sebagaimana moderator yang akan nanti memoderatori kegiatan webinar kita malam ini, yaitu tentang satu guru, satu budaya positif. Kepada Ibu Fitri, cek sound. Ya, Bu Ipa, terima kasih. Bagaimana Baik. suaranya kedengaran? Sudah terdengar Ibu Fitri. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Fitri. Ya, terima kasih Bu Ipa selaku host pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa dan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk host yang sangat kece yang sudah warawiri dalam setiap webinar. Sangat rasa takzim terhormat saya aturkan untuk host terkece kita pada malam hari ini ya. Kemudian izinkan saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di dalam Musraya IGI Aceh Utara. Tepatnya pada malam hari ini Musraya IGI kembali hadir di episode 41. IGI hadir dalam webinar yang akan membahas tema seputar budaya positif Saguwarna, satu guru, satu warisan budaya, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yang paling hebat. Izinkan saya menyapa juga selaku keynote speaker pada malam hari ini merupakan Bapak Ketua kita yang sangat keren juga untuk seluruh pengurus IGI yang sangat hebat-hebat, juga kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang positif dan bisa kita implementasikan nantinya di lapangan. Bapak Ibu yang hebat yang hadir pada webinar malam ini, kita akan membahas sebentar lagi tentang masalah budaya yang ada, terutama di Indonesia dan khususnya di Aceh. Sebentar lagi sepertinya sangat seru. Izinkan saya menyambut dan membaca CV terlebih dahulu narasumber kita. Untuk narasumber kita Ibu Sumarni, beliau merupakan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sunudun dan beliau juga selaku pengurus IGI Aceh Utara. Beliau juga merupakan salah satu kader desa untuk perpustakaan dan beliau sangat hebat sekali prestasi yang telah beliau ukir. Nah, insya Allah nanti kita akan dengarkan beberapa ilmu menarik yang akan beliau bagikan dengan kita. Teman-teman semua, Bapak Ibu hebat di dalam webinar Musraya malam ini, kita nantinya di dalam namanya apa ya? Kita menyimak nantinya beliau menyampaikan materi-materi yang begitu menarik dan bagus. Sudah sepatutnya kita juga sama-sama nanti melanjutkan pertanyaan barangkali nanti melalui chat kita yang nantinya telah difasilitasi di dalam room ini. Untuk kiranya kita bisa sama-sama membuat diskusi kita pada malam hari ini lebih bermakna. Teman-teman semua yang berbahagia barangkali
beliau nantinya akan memberikan kita wejangan dan ilmu tentang bagaimana mengenai budaya tradisional, baik itu tentang musik, tari, kuliner, ini terkait tentang tradisional yang ada di Aceh terutama. Nah, menarik sekali karena ada beberapa tradisional di daerah kita khususnya Aceh yang sudah masuk ke UNESCO, yang tadinya sudah menjadi pembicaraan di luar room ini. Ini sangat menarik untuk kita dengar sebentar lagi. Baik, untuk itu dengan rasa bahagia dan rasa terharu dengan santun, saya ingin mempersilahkan narasumber kita pada malam ini menyampaikan materinya yang terkait tentang budaya positif Saguwarna, satu guru satu warisan budaya. Dan ini berkaitan dengan P5 nantinya yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke, kepada Ibu Sumarni. Bagaimana Ibu? Siap, Bu Fitri. Ya, alhamdulillah manis sekali senyuman Ibu malam hari ini. Semoga seru ya. Alhamdulillah, Bu Fitri juga nggak kalah. Ya Bu, dengan penuh hormat ini Bu, rasanya ilmu yang Ibu punya malam ini bisa Ibu bagikan dan Ibu tuangkan di sini untuk kami semuanya. Kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Ibu moderator kami, Bu Petrieni, yang telah menyampaikan sebenarnya itu sudah luar biasa kali, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kita forum malam ini kita berdiskusi, Bapak Ibu ya, lebih kepada berdiskusi. Baik, alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan oleh pengurus IGI untuk mengisi webinar malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kestelani, kepada Ibu Kabit Sarifah, kepada Pak Pes, kepada teman-teman pengurus lainnya, dan selamat datang kepada Pak Harya. Terima kasih telah hadir di room ini jauh-jauh dari Aceh Selatan. Terima kasih Pak Harya. Selamat datang di Aceh Utara. Baik Bapak Ibu, selawat dan salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita memang dari alam-alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hari ini, malam ini tepatnya Bapak Ibu, saya tidak akan memberi wejangan banyak-banyak. Ilmu saya juga terbatas, tapi lebih mengarah kita berdiskusi bagaimana kita melestarikan budaya kita nantinya. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen. Oh iya, Ibu hostnya kita belum dikasih wewenang nih untuk share. Tolong kasih wewenang kepada saya untuk bisa share screen. Sudah Bu, sudah. Ya, sudah Bu. Sudah Bu Wan. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah nampakkah di layar Bapak Ibu? Sudah jelas. Jelas, Bu. Ya. Keren. Oke, terima kasih kalau jelas. Baik Bapak Ibu, malam ini kita berbicara tentang budaya positif yang ada di Merdeka Belajar. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Sumarni, saya bertugas di SMA Negeri 2 Senudun. Sebenarnya saya bukan kepala sekolah Bapak Ibu, saya cuma diberi tugas sebentar sebagai PLT untuk PLT kepala sekolah. Itu merupakan satu beban tersendiri bagi saya, amanah yang diberikan. Tapi saya berupaya untuk menyajikan yang terbaik untuk sekolah di mana saya diberikan wewenang tersebut, Bapak Ibu. Baik, untuk malam ini kita berbicara tentang Saguwarna, satu guru, satu warisan budaya nasional. Tujuan webinar kita, Bapak Ibu, peserta webinar malam ini, peserta Saguwarna, setidaknya dapat menulis warisan budaya yang ada di Indonesia. Minimal satu peserta malam ini bisa menuliskan satu warisan budaya. Yang berikutnya dapat mengkaitkan nantinya warisan budaya tersebut ke dalam giat P5 kita yang ada di sekolah. Selanjutnya, mengkaitkan warisan budaya tersebut dalam 5 posisi kontrol berupa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Selanjutnya dapat membentuk komunitas praktisi sesama pemerhati budaya dan pelaku budaya. Baik Bapak Ibu, sambil saya menjelaskan ini sedikit, di kolom chat saya bagikan link Jamboard yang bisa Bapak Ibu akses dan memberikan jawaban satu pertanyaan yang ada di link Jamboard tersebut Bapak Ibu. Menulis warisan budaya, sajian dari dunia maya yang tanpa filter terkadang langsung dikonsumsi oleh para remaja. Sebenarnya bukan remaja saja Bapak Ibu. Kita-kita yang sudah dewasa, sudah tua juga terkadang tanpa filter mengkonsumsi apa yang ada di dunia maya. Secara perlahan dan pasti akan menghilangkan budaya dan adat istiadat para indatu terdahulu. Terkadang para remaja lebih menikmati dunia maya daripada latihan ataupun melakukan budaya positif dalam melestarikan kebudayaan setempat. Mbak kata pepatah, salah satu pepatah yang ada di Aceh, Bapak Ibu, mate ane mupajrat gadoh adat hanapat mita. Ada pepatah-pepatah lain juga dari tempat-tempat lain, wilayah-wilayah lain, suku-suku lain yang mengatakan tentang adat. Ini adalah salah satu pepatah yang ada di Aceh yang mengatakan tentang adat istiadat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita lestarikan dan simpan budaya warisan nenek moyang kita itu dengan menulis apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Sehingga tulisan kita nanti itu bisa dibaca oleh anak cucu kita. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu dengan hadirnya dunia maya, dengan hadirnya Mr. Google, kita bisa mengakses budaya-budaya yang ada di Google. Tapi ketika kita tidak menulisnya secara mencetak, suatu saat ketika jaringan internet tidak ada, ketika jaringan Google tidak ada, kita tidak mengaksesnya, maka yakinlah orang akan meraih buku kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sana ada di kolom chat Bapak Ibu ada link yang saya bagikan. Adakah yang sudah mengisinya Bapak Ibu? Link yang sudah saya bagikan tersebut? Lagi jalan, Bu, lagi jalan. Lagi Masih jalan. dibaca, Bu. Mungkin bisa di-share ulang, Bu. Ada yang belum ketemu tadi linknya. Oh iya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Sambil menulis link isi yang ada di Bapak Ibu ya. Kaitkan budaya dengan giat P5. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang mengambil tema kearifan lokal, kita dapat memperkenalkan kembali kearifan lokal di sekitar kita terhadap siswa sehingga akan lebih menghargai budaya daerah dan diharapkan nantinya akan tetap dapat mengembangkan dan memperkenalkan budaya daerah mereka, daerah kita juga, budaya kita juga keluar daerah atau mancanegara Bapak Ibu. Karena budaya-budaya kita ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat unik dan memang diakui oleh negara-negara luar. Cuman mungkin keterbatasan kita, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan dalam mengembangkan budaya kita, sehingga kita mengabaikan yang sesungguhnya budaya kita itu adalah luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan 5 posisi kontrol di dalam budaya. Di situ kita terkadang bisa menjadi penghukum, terkadang kita bisa pembuat rasa bersalah, menjadikan peserta didik kita, atau siswa kita, atau mitra kerja kita, menjadikan mereka membuat rasa bersalah. Bisa juga kita dijadikan teman, bisa juga kita sebagai pemantau, dan yang idealnya kita sebagai manajer. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu kebutuhan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Dr. William Fraser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan,
Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh salah satu warisan budaya, salah satu tari tradisional Aceh yang sebenarnya tari tradisional ini sangat-sangat luar biasa dan diakui oleh nasional. Saat ini tari Ratip Masekat merupakan salah satu tari yang terkenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan keindahan, kedinamisan, dan kecepatan gerakannya. Namun tidak demikian dengan sebagian besar remaja Aceh, Bapak Ibu. Ini saya akan ambil contoh sampelnya untuk Aceh. Sajian dari dunia maya yang tanpa filter terkadang langsung dikonsumsi oleh para remaja. Secara perlahan dan pasti akan menghilangkan budaya dan adat istiadat para indatu terdahulu. Para remaja lebih menikmati dunia maya daripada latihan menari tradisional, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi jangan sampai terjadi bak kata pepatah mate anu mupat jerat gadoh adat hanapat mita. Tari Ratip Masekat merupakan tari tradisional Aceh yang berasal dari Nagan Raya, daerah kawasan Pak Haria ya ini ya. Diciptakan oleh seorang ulama bernama Tengku Muhammad Taib. Dari yang memiliki arti berzikir dengan khusyuk, dahulu digunakan sebagai media dakwah oleh para santri. Ini salah satu gambar foto yang saya ambil ketika saya dulu melatih peserta didik saya di sekolah saya yang jumlahnya peserta didiknya sedikit, hampir setengah lebih lah ya, setengah lebih menguasai tari Ratip Masekat. Ini ketika itu sebelum terjadinya COVID, Bapak Ibu. Anak-anak siswa kita masih benar-benar belum terkontaminasi dengan dunia maya yang luar biasa. Mereka apabila sore, apabila memang ada waktu luang, lebih senang mereka itu latihan menari, latihan musik di sekolah. Ini salah satu contoh yang saya ambil ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai pendidik, dengan membawa peserta didik kita praktik langsung, mereka menemukan jati dirinya Bapak Ibu. Mereka bangga dengan warisan leluhurnya. Mungkin kalau kita secara teori saja memberikan ini kepada peserta didik kita, memang itu tidak akan melekat. Tapi dengan secara langsung praktek, secara langsung mendatangkan narasumber, peserta didik kita akan lebih mudah menyerap apa yang diberikan dengan secara praktik langsung Bapak Ibu. Baik, dalam tari Ratip Masekat ini kompetensi yang dipelajari antara lain menghafal syair, gerak dalam salam pembuka, mengepak, gerak ombak, sampai salam penutup. Kompetensi perilaku yang didapat, disiplin, kompak, saling menghargai, tanggung jawab, sabar, dan percaya diri. Nah, kali ini Bapak Ibu sebenarnya tarian-tarian ini ketika dikaitkan dengan P5 kita itu sangat bisa Bapak Ibu, dan bisa dijadikan satu ekonomi kreatif dan memiliki nilai jual apabila memang benar-benar itu kita ramu sedemikian rupa sehingga peserta didik kita menjadi menyenangi kegiatan ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Untuk materinya sampai di sini. Kita selanjutnya lebih banyak berdiskusi mengenai masakan, tari, musik tradisional yang akan kita ramu sehingga kita dapat menulis satu tulisan yang bisa kita cetak nantinya menjadi rame-rame, menjadi sebuah buku, menjadi tanda bahwa kita adalah bagian daripada warisan budaya tersebut, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya stop screen-nya. Oke, izin Bu Marni. Ya.
barangkali untuk membuka barangkali pertanyaan awal yang rasa penasaran teman-teman nantinya dalam sharing kita pada malam hari ini saya awali sedikit ini ya, kita sharing berdua dulu Bu Marni. Saya sangat tertarik dengan apa yang Ibu paparkan tadi. Mungkin sebentar lagi Bapak Ibu hebat juga memiliki hal-hal yang akan dibagikan bersama kita nih Bu Marni, atau nantinya menjadi apa yang bisa kita jadikan bahan untuk kita diskusikan malam ini. Saya tertarik Bu Marni dengan yang Ibu bahas mengenai tari Bu ya. Alhamdulillah tarian Aceh ini sudah mewakili sampai ke dunia dan membawa nama harum untuk Indonesia. Benar. Tetapi ada debat yang yang baru-baru ini kita dengar nih Bu, debat yang menyatakan bahwa ada beberapa tari-tarian tertentu yang ada di wilayah kita, sedangkan mereka mengklaim bahwa itu tidaklah mewakili daripada budaya Aceh, dan itu menyebabkan tercorengnya nama yang begitu karismatik, nama sosok Aceh ini sampai sudah masyhur keluar. Ini bagaimana tanggapannya Bu? Mohon ada kaitannya dengan apa yang Ibu bahas malam ini. Dan juga teman-teman yang lain, ayo sama-sama kita saling apa namanya ya, berbagi komentar lah di kolom chat boleh, atau langsung nantinya ditanyakan langsung. Ya, untuk pertanyaan pertama saya menginginkan sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, Bapak Ibu hebat di sini untuk dapat berpartisipasi menanyakan atau ya kita berbagi pendapat di sini untuk menemukan titik yang positif karena kita membahas tentang budaya yang positif. Ya, kami persilahkan untuk penanya pertama dan nanti yang rasa penasaran saya boleh di akhir Bu Marni atau di sela-sela ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Baik, sambil menanti teman-teman lain memberikan pertanyaan atau sharing pendapat atau mungkin juga memberikan pengalaman-pengalamannya ya Bu Fit ya. Saya coba menjawab pertanyaan Bu Fit tadi, apa yang mengganjal di hati Bu Fitri itu. Nah, kenapa sih sampai terkadang ini punya kita sampai diklaim dengan orang lain? Itu mungkin karena kitanya sendiri tidak menjaga apa yang kita punya, Bu Fit. Kita tidak menjaganya, berbeda dengan maksudnya tempat-tempat lain, negara-negara lain, kita nggak usah jauh mengatakan wilayah Jawa saja. Di wilayah Jawa itu mereka terus mengklaim ini punya saya loh, ini punya saya. Diklaimnya seperti apa? Supaya diklaimnya caranya adalah dilegalitaskan. Nah, ini hak milik saya, ini punya saya, ya saya harus kasih legalitas. Minimal dia daftarkanlah di kementerian loh, itu punya dia. Nah, kalau misalnya terus bisa dilanjutkan lagi, negara bisa memfasilitasi mulai kabupaten, provinsi sampai sana, negara kita memfasilitasi sampai tadi yang dikatakan oleh teman-teman sebelum ini, bahwa itu bisa kita jadikan kita legalitaskan sampai keluar, sampai negara-negara lain mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Contohnya misalnya Saman Gayul, itu kan sudah diklaim bahwa itu adalah milik Gayo Luwes. Nah, jadi di wilayah manapun tidak bisa mengklaim bahwa itu milik mereka. Seperti keris, batik, Borobudur, itu sudah diklaim bahwa itu milik kita, milik punya Indonesia. Jadi negara luar tidak bisa mengklaim. Nah, tapi kalau kita tidak warisan budaya kita yang ada di wilayah kita tidak kita legalitaskan, tidak menutup kemungkinan seperti sedati, keris kita, tidak akan menutup rencong kita ya, rencong, sedati tidak akan menutup kemungkinan itu nanti suatu saat diklaim oleh negara luar. Begitu, Bu Pi. Iya benar Bu Marni. Ini kita sudah dapat ilmu yang hebat Bu ya. Kita lihat ada beberapa budaya kita Indonesia, terutama di tarian yang dulunya kita buka histori kembali ya ke belakang. Ada beberapa tarian yang sudah diklaim menjadi warisan untuk tetangga kita, terutama untuk tarian Melayunya Bu ya. Benar sekali ternyata yang Ibu bilang. Tapi ini teman-teman kita di mana nih ya teman-teman yang lain barangkali ingin berbagi pendapatnya atau sharing bersama.
berbagi pengalaman itu indah ya Bu Pit ya. Ya sebenarnya bukan penggiat seni saja sebenarnya yang harus menjadi pemerhati seni gitu Bu Fitri. Masyarakat umum, pemerhati seni sebenarnya itu juga punya hak untuk melestarikan budaya kita. Jadi kalau misalnya itu adalah cuman pelaku-pelaku seni yang gembar-gembor, yang harus berjuang sendirian untuk melestarikan budaya kita, itu tidak mungkin sekali. Harus ada dukungan-dukungan juga dari pemerhati seni, dari masyarakat, dari pemerintah juga seperti itu, Bu Pit. Ya Bu Marni, terkait dengan P5 nih Bu ya, kan kita di P5 ini ada beberapa nih yang kita perkenalkan ke anak didik kita agar mereka mengenal kembali, karena memang ini kemajuan teknologi ini membuat anak-anak didik kita mulai tertarik dengan gadget mereka, hingga kadang-kadang kalau yang berkaitan dengan budaya atau seni yang ada, terutama yang ini dianggap kampungan sekali. Saya ini yang merasa penasaran, saya ada beberapa yang yang ada di daerah kita, terutama di Aceh, seperti pesiju, kenduri yang hari ini kan ada kauri blang, maulid. Ada beberapa yang memang bertentangan dengan hukum adat barangkali. Ada yang mengatakan bahwa, ada opini yang mengatakan bahwa kalau kenduri maulid ada yang mengatakan bid'ah, kemudian ada kauri blang yang mengatakan sesat. Ini gimana pendapat Ibu? Terlepas daripada itu semua, Bu Fit, kalau itu yang menjurus kepada hal-hal yang negatif sebaiknya ditinggalkan. Tapi kan banyak hal-hal positif, misalnya mengenai pesiju. Dia memiliki filosofi tersendiri dari semua alatnya tersebut. Dan itu ketika mempersejuki itu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita hilangkan yang memang dulu yang memang sifatnya kurang baik, itu kita hilangkan. Kita ambil yang dari segi positif-positifnya agar kegiatan itu menjadi rohnya itu sakral dan bisa diterima dan tidak mententang agama. Nah, begitu juga dengan kenduri blang, begitu juga dengan kenduri maulid. Terlepas daripada orang yang mengatakan hal-hal tersebut adalah hal yang negatif, Bu Pit. Tapi kita kembali lagi bahwa hal yang positif akan kembali lagi positif kepada kita. Tapi kalau hal tersebut negatif akan kembali ke negatif kepada kita. Begitu, Bu Pit. Bu Marni, rasanya saya ingin sekali nih kepada Bu Zikriatul Ilmi ya. Barangkali Ibu ada hal yang ingin ditanyakan Bu, atau dibagikan di dalam webinar kali ini Bu, di dalam diskusi kita. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari IGI Aceh Tengah, kebetulan saya itu diundang sama Ibu Sarifah Daulay karena kemarin sebagai narasumber PMM di Takengon. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Ibu, kebetulan sekolah kami belum sekolah penggerak, baru tahun ini diadakan proyek profil Pancasila, cuman saya sudah sering ikut-ikut, cuman nimbrung-nimbrung seperti ini, belum tahu sekali bagaimana proses profil proyek Pancasila. Dan saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan hari ini, yaitu membudayakan positif tentang apa tadi Bu? Tentang budaya daerah ya? Iya, budaya Iya. Budaya positif. Jadi di PMM sudah ada budaya positif kita pelajari dan mengkaitkan dengan budaya daerah. Saya sangat tertarik sekali karena pada saat ini anak-anak itu sudah jauh sekali dari budaya-budaya daerah dan sudah memang sebagian tidak tahu. Jadi ada seperti di kami, ini bukan apa Bu ya, kami karena sharing aja. Di kami Aceh Tengah itu ada makanan khas daerah namanya gutel, ada lepat, ada brahrum dan lain-lain. Dan masakannya ada pengat, yaitu masakan
ikan kalau di daerah Sumatera itu namanya apa namanya itu arsik. Kalau di daerah Aceh itu namanya asam padeh, asam apa Bu? Asam keeng gitu kan. Jadi saya tertarik sekali di sini dan ingin berbagi bagaimana cara mengaplikasikannya di kurikulum Merdeka. Bagaimana mengaplikasikannya di proyek profil Pancasila karena memang saya ini awam Bu. Ingin sekali saya bergabung dan alhamdulillah diundang sama Ibu ini saya sangat senang sekali. Eh, Bagaimana apakah kita harus membuat modul? Terus bagaimana proses penerapan proyek profil Pancasila ini? Karena di daerah kami ada juga beguru. Beguru itu pada saat mau menikah itu ada berguru. Terus ada kegiatan sakral-sakral lainnya, bejangin, ada proses pengantaran pengantin, proses akad nikah itu memang secara tradisional gayo dan saya sangat tertarik sekali. Jadi makanya saya lihat judulnya tadi, saya ingin sekali bergabung di sini dan mencari ilmu di sini, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Pit, mau dijawab langsung atau gimana? Ya, sepertinya nih Bu Marni udah tersenyum. Kayaknya ini harus Bu Marni terus nih yang langsung eksekusi biar Bu Zikriatul Ilmi senyumannya lebih manis lagi. Baik, terima kasih Bu Pit. Selamat datang Bu Zikri dari Aceh Tengah. Memang luar biasa sekali ya. Budaya-budaya kita itu banyak sekali. Ada lepet, ada berguru. Pernah saya mendengarnya dan pernah saya mengikuti resepsi upacara berguru tersebut di salah satu saudara yang ada di Aceh Tengah ya. Untuk mengenai bagaimana sih masukannya budaya-budaya ini ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, caranya yaitu kita mengambil tema kearifan lokal, Bu Zikri, ngambil tema kearifan lokal. Kita di PME itu sudah ada modul-modul. Kita bisa download, tapi kita sesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Jadi tidak sama modulnya yang ada di PMM. Misalnya contoh, Bu Pit, Bu Zikri kan mau ngambil tema judul berguru. Nah, kita ambil di PMM dulu mengenai budaya kearifan lokal tersebut. Nah, kita modifikasi dengan yang ada kegiatannya, kearifan lokalnya yang ada di tempat kita begitu, Bu. Nah, caranya seperti apa? Ya, setelah kita buat modulnya, yaitu kita langsung praktekkan kepada peserta didik kita. Sesuai dengan, maksudnya setelah di asesmen dulu ya peserta didiknya maunya apa gitu. Kalau memang maunya berguru, habis itu mau prakteknya buat kuliner, lepat atau pengat, nah, itu kan bisa dibagi-bagikan sesuai dengan keinginan peserta didik kita gitu, Bu Zikri. Baik Ibu, berarti kita di sini asesmen awal dulu apa keinginan murid, bukan ditentukan oleh sekolah. Kalau kami selama ini ditentukan kelas 1 semua proyeknya ini gitu. Makanya saya bingung Bu kan. Misalnya kurikulum yang menentukan. Kelas 1 misalnya proyeknya itu pada saat ini kami kan masalah kebangsaan. Itu harus masalah kebangsaan aja kita, tidak usah lepat-lepat apa itu belum katanya gitu. Iya, Makanya saya benar. bingung bukan? Maksudnya Ya. 1 semester ini masalah kebangsaan aja kata Ibu kurikulum. Boleh, Bu, beberapa modul dalam 1 semester, boleh 2, boleh 3, sesuai dengan gurunya mampu sanggupkah dalam melaksanakan nanti. Begitu, Bu, nggak mesti Oh, begitu Bu ya. nggak mesti satu. Selama ini kami 1 aja, semuanya disamakan persepsi seperti itu. Berarti bisa berapa modul Bu ya? Bisa, tapi kita kalau memang gurunya kita sanggup bisa gitu. Gurunya sanggup menanganinya. Tapi ingat, jamnya kan cuma 2. Boleh
project kita. Minimal 2 ya. Boleh tidak nanya? Bu Marni dan Bu Zikratul Ilmi, ini izin ya, barangkali ini ada kawan kita yang resen, beliau adalah Bu Hadial Haldin ya, barangkali mungkin ada kaitannya nanti dengan apa yang tadinya ditanyakan oleh Bu Zikratul Ilmi. Ya, kami persilahkan untuk Ibu Haria Haldin. Bapak Bu. Bapak ya. Mohon maaf Pak ya. Ini saya nggak bisa lihat. Oke, mohon maaf Pak. Saya persilahkan nih Pak, barangkali nantinya bisa ini kameranya untuk diperlihatkan. Jika tidak pun mohon Pak nantinya apa yang bisa Bapak bagikan menjadi apakah pertanyaan atau pendapat gimana? Ya silahkan Pak. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Dengar ya Bu suara saya ya? Jelas ya? Ya jelas sekali Pak. Bagus. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mati kamera karena di sini lagi hujan petir gitu, jadi nge-lag ya. Dokter Intan, Ya, Dokter Elma kan sedikit saya berbagi Bapak dan Ibu. Saya sangat menarik karena tadi di terakhir mengatakan project P5 ya Bu ya di sekolah Ibu Jikri gitu ya. Nah, izinkan saya Bu berbagi juga ya terkait dengan P5 project itu. Nah, kebetulan di sekolah saya di tahun 2022 sudah IKM yaitu level 2. Saya juga sama statusnya dengan kakak saya Kak Marni ya sebagai penyambung dari perpanjangan tangan untuk sebuah sekolah ya. Tapi yang saya lakukan kepada teman-teman di P5 itu berdasarkan Kepmen 262 perubahan dari 56 ya Bu yang itu untuk proyek itu benar apa yang dikatakan minimal ya dalam 1 semester untuk fase E gitu. Nah, cuman sebelum yang kita melakukan menentukan sesuatu itu, kita terlebih dahulu melakukan asesmen terkait dengan modul yang memang terkait dengan modul yang sebelumnya tema yang sudah kita sepakati bersama-sama kepada Dewan Guru gitu. Nah, setelah itu baru kita kalau di sekolah saya itu Bapak Bu itu tidak kita yang menentukan guru gitu dan tidak kepala sekolah yang tidak menentukan gitu. Nah, kami memberikan kebebasan kepada anak-anak terkait dengan tema proyek itu. Nah, di setiap diskusi mereka itu kita menampung terlebih dahulu, menampung dan memberikan penguatan-penguatan materi kepada anak-anak. Nah, setelah mereka nanti dalam beberapa minggu dalam penguatan materi, mereka menyimpulkan. Nah, menyimpulkan dari dari tema itu yang dipilih menjadi subtema yang akan mereka angkat untuk proyeknya. Nah, setelah mereka menentukan, baru mereka mengkomunikasikan kepada pembimbing untuk mereka mengangkat subtema tersebut. Nah, setelah itu pembimbing memberikan fasilitasi kepada anak-anak supaya apa yang mereka angkat itu bisa sesuai dengan harapan yang kita harapkan gitu. Nah, setelah selesai itu baru Bu dan kami juga sekolah tidak menuntut kepada semua peserta didik terkait dengan sebuah tema itu suatu berbentuk fisik, tidak. Nah, kami memberikan kebebasan kepada anak-anak ya mau bagaimana proyek itu harus kita gelar dengan bentuk yang ini terserah daripada kita sebagai guru pembimbing dan anak-anak serta kepala sekolah itu diskusi bagaimana proyeknya akan digelar. Nah, untuk pergelaran proyek itu kita tidak pernah selalu memaksa harus produk. Nah, bahkan kita menghargai sekali ketika kita anak-anak membuat suatu inovasi atau inovasi itu dari hasil temuan mereka.
baik itu bukan hanya berupa fisik saja, tapi mereka bisa menjadikan sesuatu itu dengan fakta yang mereka ungkapkan gitu. Jadi istilahnya seperti deskripsi gitu. Ya ini ternyata dari hasil temuan budaya kita seperti ini ya, ini ya gitu. Jadi suatu saya pendapat gitu, Bu. Nah, di beberapa itu ya memang kita memang sebagai pendidik ya atau sebagai guru kita memang harus berperan aktif membangun memfasilitasi anak-anak ya untuk di proyek. Nah, kita sebagai kepala sekolah saya hanya sebagai mensupport mereka gitu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kalau di pengalaman kita itu berikan kebebasan. Kenapa berikan kebebasan? Karena di Kepmen 262 itu ya saya lupa itu di Kepmen 262 tapi di halaman berapa ya kalau nggak salah tuh di halaman 59 kalau nggak salah saya itu di situ saya pahami bahwa untuk menentukan subtema dari tema yang sudah ditentukan bersama-sama dengan guru, subtema itu guru tidak boleh menentukannya, tetapi berikan kesempatan dan kebebasan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tugas kita adalah sebagai pembimbing, saya garis bawahi, kita adalah sebagai memfasilitasi mereka dan menghantarkan tujuan daripada pembelajaran yang mereka harapkan dari P5 tersebut. Nah, begitu, Bu. Oke, terima kasih, Bu Moderator. Baik, Ya, alhamdulillah. Tetapi ini sepertinya masih terkait dengan itu, Bu Marni, karena di kolom chat ada juga yang ingin menanyakan jika memang 3 tema tersebut sudah selesai sebelum 1 semester, apakah masih bisa dilanjutkan? Apakah harus apa yang harusnya dilakukan jika memang sudah selesai? Barangkali demikian, Bu. Ini mohon pencerahannya. ketika 1 semester itu sudah menyelesaikan 3 tema, buat lagi kesepakatan kepada peserta didik kita. Dia maunya tema lagi dan guru mampu, ayo kita jalan lagi. Semakin banyak tema juga apabila memang selesai itu tidak jadi masalah. Bagaimana Pak Arya? Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Bu Marni, ya. Kalau di dalam satu tema itu kan kita kan 7 tema tuh untuk yang di SMA, Bu. Iya, Tapi kita minimal untuk di kelas fase E-nya itu di kelas 10 ya kita mengangkat 3 tema. Nah, nanti di 3 tema itu kita memilih tema mana yang sudah disepakati. Nah, untuk yang 4 tema itu lagi boleh kita arahkan di kelas 11 dan di kelas 12 fase F. Nah, namun siogianya Bapak dan Ibu menurut pengalaman di kami ya untuk 3 tema itu sebaiknya Bapak dan Ibu kita jadikan dalam 2 semester 1 tahun gitu. Nah, cuman pengaturan waktunya boleh kita kondisikan sesuai dengan keadaan sekolah gitu. Apakah ini rame? Nah, jadi boleh nanti dalam satu tema itu, misalnya tema kebinekaan itu kita mau diangkat di 4 bulan ke depan kita mau selesaikan, di 4 bulan ke depan dibagi ke 12 itu boleh. Nah, di dalam 1 semester 2 boleh, di dalam kalau memang udah selesai 3 juga boleh, tetapi Bapak dan Ibu kalau 3 di dalam 1 tahun itu kita sudah menyelesaikan 3, cuman kembali lagi gitu. Apakah itu nanti bisa terkoordinir oleh anak-anaknya atau terkoordinir oleh gurunya juga dan sekolah, karena ya jujur Bapak dan Ibu kalau saya penggunaan di dalam kegiatan P5 itu 100% murni dari dana bantuan operasional sekolah. Nah, jadi itu kita gunakan karena ya
kita di dalam RKAS dan di dalam rapor mutu itu memang sudah kita sesuai dengan itu kita masukkan di dalam RKAS-nya gitu. Jadi kalau sudah selesai, kalau menurut saya sih gitu, kalau udah selesai 3 gitu, ya udah tahan aja dulu Bu. Tapi coba digali lagi, tetapi yang 4 temanya lagi itu biarkan di kelas 11 dan di kelas 12. Karena apa? Nanti akan sejalan dengan kelas yang 10-nya gitu. Kalau menurut di sekolah saya gitu. Demikian Bu Marni. Iya, benar sekali Pak Arya. Tapi kalau memang kita betul-betul kita laksanakan satu tema saja itu memakan waktu yang lama Pak Arya. Karena kita kan misalnya Iya betul. hari ini materi, besok kita praktek, terus materi lagi, praktek lagi, terus praktek lagi. Karena misalnya kalau saya pernah mengambil tema satu mengenai kearifan lokal, mengenai Rapai ya, musik. Nah, ternyata memakan waktu lama Pak Arya untuk satu tema saja itu musik. Setelah sambil terus latihan setiap pertemuan latihan, ternyata belum maksimal juga hasilnya. Jadi kalau misalnya sampai 2, 3 itu kemungkinan besar maksimal itu kurang gitu ya Pak Arya ya. Iya benar Bu, karena kan dalam satu tema itu kita modul aja bisa hampir 2 bulan itu, 1,5 bulan atau 2 bulan untuk penguatan materi anak-anak. Kalau di sekolah saya sarankan seperti itu karena apa? Mungkin berbeda ya dengan anak Bapak dan Ibu karena anak-anak saya juga punya keterbatasan. Jadi kita gimana ya menatinya itu menuntun mereka itu sesuai dengan gaya belajarnya mereka gitu. Jadi supaya apa? Harapan kita, tujuan kita dalam tema itu anak-anak bisa terpenuhi gitu. Jadi waktunya itu kalau di saya minimal itu 4 bulan dan boleh saya 6 bulan gitu sekaligus karena supaya apa Bapak dan Ibu supaya lebih efisien kita mendampingi. Nah, ternyata makanya hari ini Bapak dan Ibu banyak saya temui kendala di sekolah yaitu karena salah satu keterbatasan guru-guru kita juga gitu. Jadi makanya saya hari ini terus bersupport semangat untuk guru-guru teman-teman saya di sekolah gitu. Supaya apa? P5 ini bisa berjalan maksimal gitu. Nah, juga kalau memang sudah bertiga ada jalan gitu, coba dianalisis aja Bapak Ibu supaya apa? Supaya nanti yang 4 tema lagi kita selesaikan pada tahapan fasenya gitu. Supaya sejalan dengan kelas 10-nya gitu, Bu Mario. Wah, hebat sekali nih Bu Marni, izin Bu Marni dan juga Pak Haria, apapun yang telah Bapak Ibu berikan sesuai dengan pengalaman selaku kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah, ini sangat bagus sekali pencerahannya terhadap kami yang ada di ruang diskusi ini. Barangkali Bu Marni kita coba dengarkan apakah ini pertanyaan atau juga berbagi ilmu kembali dari Ibu Israwati di sini, Bu ya. Ya, kami persilakan Bu Israwati sudah resen dari tadi. Ya, untuk apakah ingin bertanya atau berbagi ilmu juga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Israwati, kebetulan ngajar di PAUD. Yang ingin saya tanyakan ini masalah bahasa daerah, ya kan? Karena kita pemahamannya alah bahasa Aceh jit kedro rayu, nggak usah diajarkan. Buktinya hari ini saya punya anak kelas 5 itu dari kecil bahasa Indonesia. Saat saya ngomong dengan bahasa Aceh, dia tidak melakukan apa-apa, berdiri dan terdiam. Dia langsung bilang, Umi, ngomong bahasa Indonesia ya, bahasa Aceh adik nggak mengerti. Nah, ini baru kelas 5. Istilahnya kalau kita bilang kelas 5, berarti dia setidaknya sudah tahu bahasa Aceh karena di lingkungan. Tapi hari ini terkejut saya dia bilang, Umi tidak ngomong bahasa Aceh, saya tidak mengerti. Jadi beberapa kali saya menengok ke belakang, memang apa yang saya suruh dengan bahasa Aceh, dia tidak pernah mengerjakannya. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini kan bahasa daerah kita, bahasa Aceh. Nah, kalau kita di mayoritas orang kita, itu tidak pernah mengajarkan anaknya bahasa Aceh dan dia akan belajar sendiri nanti di saat dia sudah berbaur dengan lingkungan.
Buktinya hari ini saya punya anak kelas 5 SD, tapi dia tidak mengerti bahasa Aceh. Bisa saja dia sudah karena dia gini, saya bilang, sudah bergaul dengan lingkungan. Ini yang perlu kami tanyakan. Apakah perlu kita mengajarkan bahasa Aceh itu sejak dini? Karena kan pemahaman orang dulu berbeda kan. Karena kan semakin hari budaya kita semakin menghilang, semakin hari budaya kita semakin istilahnya tidak dikenal oleh anak cucu kita. Sempat tadi Kak Marni bilang bahwa saat kita menampilkan budaya kita malah orang lain tidak mengakui kalau itu dari Aceh, ya kan? Jangan sampai bahasa Aceh kita yang kebetulan kalau kita bilang bahasa Aceh Utara, bahasa Aceh dari Banda Aceh itu berbeda sekali. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Marni, ini sepertinya ini meminta penjelasan yang sangat kuat dan ini tantangan sepertinya Bu Marni, dan seru sekali ternyata karena memang realitanya seperti itu Bu ya. Kita lihat di lapangan yang terjadi. Ya, kami persilakan Bu Marni. Baik, terima kasih Bu Pi, terima kasih Bu Isra. Hai, apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Oke, kita dulu nih Bu Pit 1 PP, Bu Pit angkatan 4 nih, Bu Isra. Baik, Bu Isra pertanyaannya luar biasa. Saya juga berpikir seperti ini ya. Mohon maaf, saya memang bukan asli orang Aceh, tapi jiwa dan apa yang sudah saya serahkan sepenuhnya pada Aceh. Artinya seperti ini Bu Isra, kembali lagi kepada keluarga kita. Nah, apa namanya, lembaran yang pertama yang diserap oleh anak kita itu adalah keluarga. Nah, ternyata berbeda balik, mohon maaf ya, berbeda balik dengan keluarga saya. Nah, kalau misalnya mungkin keluarga Bu Isra berbicara di dalam rumah tangga ini dengan bahasa Indonesia, saya berbicara dalam rumah tangga ini dengan tok bahasa Aceh. Bahkan ketika anak saya usianya sudah 12 tahun, sudah meranjak kelas 6 SD, saya bawa pulang ke kawasan daerah saya sana, satu bahasa Indonesia pun dia nggak tahu pada saat itu. Nah, tapi namanya anak-anak kan cepat itunya. Neneknya bilang gini, dia punya juga nyambung. Neneknya bilang gini, nyambung seperti itu. Tapi intinya seperti ini, Bu Isra. Kembali lagi kepada kita yang memang apa namanya, kalau kita mohon maaf sekali apabila kita bandingkan daerah sana di Pulau Jawa, mereka dengan bangganya memakai bahasa Jawa khususnya kan. Begitu juga dengan mohon maaf sekali daerah Sumatera, mereka dengan bangganya memakai bahasa mereka, bahasa Batak. Begitu dengan daerah Gayo juga, mereka kemana-mana bangga. Tapi berbeda dengan daerah kita, itu saya juga kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kesalahan siapa, kesalahan siapa, kesalahan siapa. Kita tidak bisa mengatakan itu. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana bahasa kita ini di daerah kita maupun di luar, kita menjadi bangga dengan bahasa tersebut. Oh, misalnya mohon maaf kita kasih contoh Ananda Bu Isra yang sudah tidak bisa memakai bahasa Aceh. Nah, itu kewajiban kita loh sebagai pemerhati budaya gitu. Pemerhati apa namanya, yang punya pemangku jabatan, yang punya power itu gimana caranya. Dulu ada pelajaran bahasa Aceh. Kenapa sekarang tidak ada pelajaran bahasa Aceh? Di mana salahnya? Waktu dulu ada itu pelajaran bahasa Aceh. Masuk ke dalam mulok yang muatan lokal kalau nggak salah saya. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Yuk sama-sama kita dobrak apabila mau bahasa tersebut harus dikembalikan ruhnya lagi supaya ada di Aceh ini. Gitu Bu Isra. Betul, Bu Marni. Iya, benar, setuju Pak. Iya. Ini menarik ya Bu Marni dengan pertanyaan Bu Israwati. Saya pernah mendengar sebuah pengalaman istimewa dari perjalanan seorang kepala sekolah. Jadi beliau singgah di sebuah bandara, beliau bertemu dengan orang hebat dan menggunakan bahasa Aceh Tulen, tapi bukan di daerah kita, tapi di luar negeri di sana. Ini menarik sekali. Nah, barangkali di sini kita ini menarik nih Bu. Syarifah Daulay kita sudah raise hand. Ini Ibu Kabid kita pasti nih suruh nih apa yang ingin beliau tanyakan. Ya, kepada Bu Ipa kami persilakan untuk menanyakan atau berbagi ilmu ini. Silakan Bu Ipa.
Baik, terima kasih Bu Fit atas waktunya. Nah, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Isra ya, terkait bahasa daerah Aceh. Mungkin alhamdulillah di antara peserta webinar khususnya pengurus Aceh, IGI Aceh Utara tahu saya berasal dari mana dan bukan asli orang Aceh, dan saya baru datang di Aceh itu tahun 2019. Nah, terkait bahasa Aceh nih Bu Isra, mungkin itu semua apa yang disampaikan orang tua zaman dulu ada benarnya. Jika memang anak tidak pun diajarin dengan bahasa Aceh, itu bisa dengan sendirinya paham bahasa Aceh itu sendiri. Nah, itu terbukti di anak saya. Karena apa? Karena sama sekali saya aja yang notabene bahasa sehari-hari siswa saya itu menggunakan bahasa Aceh, tapi saya juga belum paham dengan bahasa Aceh. Artinya belum bisa mengucapkan bahasa Aceh tapi mengerti, sudah mengerti. Tetapi berbeda dengan anak saya. Anak saya sekarang itu sudah kelas 5 SD. Dia baru berada di Aceh itu sejak dia duduk di kelas 2 SD. Jadi dia hanya butuh waktu 4 tahun memahami bahasa Aceh. Jika memang orang Aceh itu sendiri yang mendengar, mereka malah bilang, ini tok-tok orang Aceh. Bahasanya itu tidak asing dari bahasa Aceh yang ada di sini. Mohon maaf mungkin agak ribut ya, karena pas anak-anak lagi main. Nah, jadi mungkin memang benar, tetapi kalau misalnya keadaannya seperti Bu Isra, kondisinya seperti Bu Isra, ada beberapa kasus saya dengar juga ketika saya juga berjalan ke suatu tempat, ada orang Aceh yang tidak bisa baca bahasa Aceh, padahal mereka itu sendiri adalah orang Aceh, yang orang tuanya juga orang Aceh. Nah, itu kemungkinan mungkin ada yang perlu dibimbing atau ada yang perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memahami bahasa daerah sendiri. Kenapa? Kalau menurut saya bahasa daerah itu bahasa pemersatu. Kenapa? Ketika kita pergi ke luar daerah dan bertemu sesama orang yang di daerah kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi solid dengan samanya kita dengan mereka. Jadi ada keterkaitan adanya silaturahmi menyambung ya, sehingga hal ini bahasa itu saya rasa penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita, khususnya untuk memperkaya bahasa satu, terus mereka memahami bahwasannya itu adalah bahasa daerah mereka, itu adalah bahasa yang harus mereka jaga, harus tetap mereka ketahui, meskipun mungkin lingkungan mereka itu tidak menggunakan bahasa itu, sehingga kebudayaan kita atau budaya di Aceh khususnya itu tetap terjaga begitu. Mungkin kalau apa yang disampaikan Bu Barni itu saya sangat setuju, bahkan itu tadi yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa diajarkan kayak Ibu pergi PAUD ya, ngajar di PAUD, bisa dari dini, dari mulok di PAUD, mungkin bisa diajarkan untuk ada diam dulu saya bahkan saya pernah mendengar di Banda Aceh teman saya itu menggunakan bahasa Aceh satu hari, di hari Kamis berbahasa Aceh seperti itu. Mungkin kita juga di Aceh Utara ini untuk mempertahankan itu bisa dengan cara seperti itu, satu hari berbahasa Aceh di sekolah begitu. Mungkin itu Bapak Ibu sudah tidak efektif lagi, ini saya sudah diganggu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, hebat sekali apa yang Bu Ipah bagi. Ternyata Bu Marni memang merupakan real kenyataannya seperti itu. Saya juga teringat Bu Marni dulunya di kurikulum memang di tingkatan SD ada memang bahasa daerah yang diajarkan. Ini entah kenapa hilang di peredaran ini bahasa daerahnya. Bahkan dulu saya sangat teringat ada lomba bahasa Aceh Tulen. Ternyata kita punya bahasa Aceh Tulen yang sampai hari ini di kalangan kita saja masih ada kita yang sangat merasa malu ya terhadap diri kita sendiri. Kadang kita pun tidak tahu bahasa Tulen tersebut.
Saya teringat dulu ketika saya masih SMA, ada dulu ketika saya mau coba-coba ikut lomba, saya ditemani oleh almarhum Ayah Panton, Allahumma terhadap beliau. Beliau adalah pakarnya seni Aceh yang sangat harum juga nama beliau ya. Beliau pernah mengajarkan saya satu istilah dalam bahasa Aceh, sanggamara. Itu kan tidak pernah saya dengar. Dulunya tidak pernah saya dengar. Kemudian ada lagi sikudu. Saya bertanya, apa itu sikudu? Kenapa itu diistilahkan dengan sikudu? Saya sampai penasaran loh. Jangankan anak untuk zaman sekarang, nah zaman kita aja ini masalah kita tidak tahu bahasa tersebut. Tetapi itu kembali lagi bukan hanya dari pemerintahnya, dari keluarga juga memiliki peran yang sangat penting. Saya lanjut dengan cerita salah seorang kepala sekolah yang bertemu di luar negeri dan kepala sekolah tersebut bertanya, loh kok bisa ini di luar negeri tapi bahasanya Aceh, kenapa? Nah, mereka bangga terhadap bahasa Aceh. Beliau mengatakan bahwa ada seorang warga negara Aceh yang tinggal di luar negeri. Beliau mewajibkan dalam keluarga beliau boleh dapat menantu dari suku manapun, orang manapun, tetapi wajib menantunya tahu bahasa Aceh karena di rumah tidak ada bahasa lain yang bisa digunakan kecuali bahasa Aceh. Berkomunikasi dengan ayah dan ibu, mereka tetap menggunakan bahasa Aceh. Jadi menantunya ada dari Swedia, itu mereka bisa bahasa Aceh. Dari Belanda bisa bahasa Aceh. Dari Padang bisa bahasa Aceh. Inilah hebatnya keluarga tersebut. Dan beliau ada kaitan saudara dengan Daud Bereih katanya. Demikian Bu Marni. Barangkali pengalaman ini yang saya dengar dari salah seorang kepala sekolah yang langsung mewawancarai di tempat ketika beliau bertemu orang Aceh tapi di luar negeri, wajahnya tidak Aceh tapi bahasanya Aceh tulen. Barangkali teman-teman dan guru-guru yang hebat yang lain yang sudah bergabung dalam ruang diskusi ini, ada hal yang ingin dibagikan atau pengalaman yang ingin sharingkan di sini yang kira-kira hal tersebut menjadi pencerahan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita menemukan titik terang nantinya. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya menambahkan sedikit. Dalam berbahasa Aceh itu bukan sekedar vokal Bu Fitri, tapi ada ejaan-ejaan, tulisan-tulisan yang memang kosakatanya itu lebih daripada bahasa-bahasa lain. Dari intonasi kata, ya betul ketika kita berbicara bahwa kita mengetahui itu, oh itu orang yang berbicara itu berasal dari Aceh Utara. Oh yang berbicara itu berasal dari Aceh Teming. Oh yang berbicara itu berasal dari Aceh Selatan. Kita sudah tahu dari gaya bahasanya. Nah, tapi ketika kita tulisan-tulisan itu, ada hal-hal yang sampai sekarang juga saya mulai belajar dari dulu, belum sesempurna yang saya lihat-lihat di buku, Bu Fitri. Jadi kan cara tulisannya itu sangat-sangat kita perlukan untuk diajarkan kepada generasi-generasi kita ke depan. Nah, Anda nanti apabila pakar yang mengetahui tulisan-tulisan Aceh itu telah tiada, bagaimana kita yang memang betul-betul generasi yang tidak tahu, generasi milenial yang tidak ambil peduli dengan bahasa kita. Itu sangat ironis dan sangat-sangat disayangkan gitu Bu Fitri. Oh ya, saya kembalikan Bu Fitri, itu ada yang resen Pak Abdul Hadi. Benar sekali ada Pak Abdul Hadi di sini. Rasanya beliau sudah tidak sabar apakah ini ingin bertanya atau berbagi pengalaman juga. Ya, kami persilakan Pak Abdul Hadi untuk bergabung di dalam diskusi kali ini. Iya Pak Abdul Hadi, Bapak sudah raise hand dan kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan tersebut kepada Bapak. Halo Pak Abdul Hadi. Ya Pak Abdul Hadi. Saya mau berikan sedikit masukan. Ya boleh Pak. Kebetulan saya ini kan pengawas di tingkat SD. Kalau kita lihat di
SD khususnya di Aceh Utara itu masih pelajaran bahasa Aceh itu melalui pelajaran mulok dan dituliskan di ijazah, masih tertulis di ijazah. Cuma selama ini pengalaman saya ketika saya keliling-keliling ke sekolah, saya lihat guru itu merasa nggak penting rasanya. Sehingga mengajar bahasa Aceh itu asal-asalan, tidak ada pedoman. Malah bahasa Aceh yang diajarkan di sekolah itu menyalahi dengan kaidah-kaidah bahasa Aceh, itu yang kita sayangkan. Sepertinya guru-guru kita belum siap dengan bahasa Aceh yang sebenarnya. Jadi melalui forum ini mari kita udah sama-sama tahu bahwa bahasa Aceh itu udah terkikis sepertinya sudah terkikis dari kebudayaan kita sendiri. Mari sama-sama itu kita jaga dengan baik. Memang kita akui selama ini sulit sekali untuk kita dapatkan referensi tentang bahasa Aceh yang benar. Namun demikian mari kita sama-sama mencoba mencari sehingga bahasa Aceh ini terlestari dengan baik. Itu kami akui. Saya sebagai pengawas ketika saya lihat itu di sekolah itu bahasa Aceh itu istilah menan-menan di mengajar, pemenan-menan. Kadang-kadang tidak ada mengajar, hanya tertulis saja di struktur kurikulum itu. Tapi di sekolah pelaksanaan nggak ada, itu yang kita sayangkan. Memang benar seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian ada suatu hal yang perlu kita sikapi bersama. Kenapa di sekolah itu, bukan di sekolah, di rumah itu ibu-ibunya cenderung dengan bahasa Indonesia, karena pengalaman saya ketika saya wawancarai dengan guru, kalau siswa kita tidak kita ajarkan bahasa Indonesia sedini mungkin dalam memahami pelajaran, apalagi di kelas 1 SD, di kelas 2 SD, itu sungguh sulit dia pahami pengetahuan yang ada di buku, karena dia tidak paham bahasa Indonesia, sehingga mulai dari keluarga ibunya itu lebih cenderung memperkenalkan bahasa Indonesia sedini mungkin. Nah, tapi pengaruhnya besar kalau kita perkenalkan bahasa Indonesia sedini mungkin, itu bahasa Acehnya kan dia kurang dipahami, sehingga pengaruhnya hilangnya bahasa Aceh sedikit-sedikit. Jadi ini kita selaku pelaku pendidikan bertanggung jawab sepertinya. Bagaimana sehingga bahasa Aceh ini tidak hilang atau tidak menjadi tamu di daerah kita sendiri. Mungkin itu masukan buat teman-teman semua yang guru. Karena saya sekarang posisinya bukan lagi guru. Terima kasih Bu semuanya, terutama Bu Marni. Oke. Ya, terima kasih Bapak Abdul Hadi selaku pengawas kita yang sudah memberitahukan kenapa alasannya bahasa Aceh kita ternyata hilang di peredaran. Sepertinya Bu Marni ini ketika kita dengarkan penjelasan beliau, kita seperti makan buah simalakama ya Bu Marni ya. Di satu sisi bahasa Aceh itu begitu penting untuk diketahui anak-anak kita agar tidak hilang nantinya menjadi tamu di negara kita sendiri atau di daerah kita sendiri. Di satu sisi yang lain ada hati seorang ibu yang rasanya tidak menginginkan anak-anaknya tidak bisa mengerti pelajaran, tidak bisa mencerna pelajaran apabila beliau tidak membiasakan bahasa Indonesia itu kepada anak didik atau kepada anak-anaknya sendiri di rumah. Ini benar-benar buah simalakama untuk kita nih Bu Marni. Dan sepertinya pemerhati pemerintah harus ikut andil dalam hal ini. Dan kita berterima kasih karena Mesuraya IGI Aceh ini merupakan satu organisasi kita yang memang bergerak dalam segala sektor. Dan insya Allah mungkin dalam kiprah Bapak Ketua nanti atau teman-teman semua nanti, kita bisa mendapatkan yang namanya kejelasan nanti dalam hal yang masih abu-abu ini ya Bu Marni ya.
Apalagi saat ini Bapak Ketua kita terlibat langsung dalam budaya Aceh saat ini. Juga Bu Marni, saya pernah mendengar dari almarhum Ayah Panton tersebut mengatakan bahwa kita punya kekayaan, tapi kekayaan kita hari ini disimpan oleh negara Belanda. Nah, beliau pernah bilang bahwa di Belanda ada museum yang memang dijaga oleh seorang benar-benar orang Belanda, tetapi dia menggunakan bahasa Aceh. Kemudian bagaimana tulisan Aceh di sana dimengerti dan bagaimana kekayaan kita tersimpan di sana. Ini menarik sekali Bu Marni untuk barangkali kita sharingkan lebih luas nantinya. Oke, bagaimana terhadap teman-teman yang lain yang ingin berpartisipasi? Ayo Bapak Ibu semuanya, kita barangkali bisa menjadi apa ya? Pengarang-pengarang buku dalam tulisan Aceh, atau kita buat apa namanya semenarik mungkin game-game dalam tulisan Aceh barangkali ya Bu Marni ya. Ini mohon nanti ini sedikit ada apa namanya pendapat menarik dari Ibu untuk mendapatkan solusi ini. Ya silahkan Bu Marni. Sebenarnya kita kan Bu Fitri sejujurnya gitu, kita memang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk saat ini mungkin untuk pemangku apa namanya yang punya power belum terbuka hatinya untuk budaya kita. Makanya kita inginkan kita menulis walaupun apa yang kita tulis itu mengenai budaya. Insya Allah suatu saat nanti pasti diperlukan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, yuk kita tulis walaupun itu cuma sedikit, Bapak Ibu. Nah, di sini yang saya share di link Jambot tadi, ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menulis di sini, ada kue tradisional Aceh yang dikatakan. Nah, kalau kue tradisional Aceh ini masih ambigu ya Bapak Ibu ya. Artinya kue tradisional Aceh itu kan banyak sekali. Nah, ada didong dan saman, ada budaya pesejuk, ada canang kata Pak Haryana, Pak Harya, ada tari saman, ada tortor dari Sumatera Utara, ada berguru budaya dari daerah Gayo Aceh Tengah, ada dabo, ada tari sedati. Nah, apabila semua yang Bapak Ibu tulis ini kita tulis menjadi satu cerita, kita cari kebenarannya, kita jadikan sebuah buku, insya Allah itu suatu saat akan jadi referensi buat apa namanya generasi-generasi kita dulu. Tidak selamanya Bapak Ibu Google ini seperti itu. Bagus, artinya memang benar itu kebenarannya. Nah, kalau disisipin dengan hawa-hawa juga kita tidak tahu generasi kita ke depan. Nah, mari deh Bapak Ibu mulai sekarang kita mulai menulis budaya setempat kita. Apa yang kita ketahui yuk kita tulis. Untuk kebenarannya nanti kita cari, yang penting kita tulis. Nah, salah satu saya melihat di sini di Aceh Utara, khususnya di wilayah Paseh. Mungkin kalau wilayah-wilayah lain tidak ada ya, yang namanya itu rapai Paseh. Rapainya besar sekali, ya kan? Ukurannya kalau misalnya kalau rapai tersebut dipukul sampai 20 kilo masih terdengar. Nah, itu mungkin akan hilang termakan zaman. Untuk saat ini, untuk beberapa tahun ini saya sudah tidak pernah mendengar lagi. Untuk kawasan yang pernah saya dengar rapai tersebut ada di kawasan Aceh Utara, di kawasan Buah ada. Nah, lain kawasan tidak ada. Nah, suatu saat mungkin 10 tahun ke depan, jangankan kita mendengarkan rapai seperti itu, ceritanya saja sudah tidak tahu generasi kita. Nah, minimal walaupun tidak tahu, tidak ada lagi rapai tersebut, generasi kita tidak pernah lagi mendengarnya. Tapi setidaknya dia ketika suatu saat sudah tersadar ingin melihat budaya leluhurnya dulu, dia akan buka-buka buku, dia akan mencari referensi. Sebenarnya apa sih leluhur saya dulu, apa sih yang pernah dilakukannya. Nah, kalau mungkin sekarang ini kalau kita contohkan di luar ya Bu Fitri ya, ada misalnya Candi Borobudur. Itu sudah nampak jelas dia apa namanya terpampang. Nah, tapi kalau misalnya yang budaya-budaya setempat seperti sekarang ini, apabila memang tidak kita lestarikan, kita tidak jaga, kita tidak ambil peduli, ya tidak bisa dipungkiri. Itu akan dimakan zaman dan hilang lenyap
tinggal cerita. Nah, ceritanya saja pun tidak tahu kebenarannya bagaimana nanti apabila kita tidak menyimpan tulisan tersebut. Begitu ya Bu Fitri ya. Iya benar sekali Bu Marni, dan alhamdulillah diskusi kita juga menarik sekali. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya atau ke depan akan ada kita bertemu dengan sosok-sosok hebat pemangku kebijakan yang akan kita sharingkan kembali yang rasa penasaran kita pada malam hari ini, diskusi ini. Barangkali untuk teman-teman semua, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau dibagikan, kami masih memberikan kesempatan. Namun jika tidak, barangkali ya. Boleh saya kasih masukan sedikit, Bu. Ya, boleh sekali Pak Abdul Hadi, kami berikan kesempatan tersebut untuk Bapak. Ini sebetulnya kalau sekarang kalau kita lihat, ini kesempatan bagi kita kalau kita mau sama-sama, Bu. Saya mengimbau kepada ibu semua, karena saya bukan lagi di posisi pendidik, tapi saya sangat mendukung. Ini di kegiatan P5 aja, Bu. Coba diangkat melalui tema itu yang bersifat keacehan itu mohon diangkat, Bu. Nah, apakah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk budaya lainnya, apakah makanan atau permainan atau yang lainnya, coba diperbanyak diangkat. Tapi bagusnya seperti tulisan, karena di anak-anak sekarang itu terus terang kalau misalnya dalam bentuk tulisan yang bersifat seperti pantun atau nalam Aceh, banyak yang nggak tahu. Duk belet tapak, jak belet punggung itu nggak dia pahami. Padahal itu benar. Belet tapak Pak Hadi. Iya betul. Seperti di PMTO ya Pak Hadi ya. Di Jembot tadi saya lihat guru sendiri banyak yang salah menulis. Seperti top daboh itu yang ditulis top daboh, bukan top daboh. Pusiju itu ada lagi birin berenun. Kebe itu bahasa Aceh itu. Itu banyak yang salah yang menulis. Di Jembot tadi ada beberapa guru, saya lihat bahasa Aceh ada yang salah dia tulis. Betul Pak Hadi. Lalu kelimanya mohon Bu, itu diangkat kearifan lokal. Baik tulisan, tapi saya senang tulisan karena Bu di SD, mungkin di SMP saya kurang paham karena saya bukan pengawal SMP. Di SD itu buku yang dapat dipedomani oleh guru untuk mengajar bahasa Aceh itu tidak ada rata-rata di sekolah. Kalau ada pun buku yang sudah lusuh yang keluaran yang zaman mungkin ya hampir setelah merdeka dulu, yang produk sekarang itu nggak ada. Jadi mohon, karena saya yakin di IGI itu banyak penulis itu. Nah, saya pantau karena kebetulan saya salah seorang di IGI itu kalau nggak salah dapat nasihat dengan Pak Jalal itu. Saya lihat di IGI itu kawan-kawan kita banyak penulis. Mohon kepada teman-teman yang di IGI yang suka menulis itu ditulis itu yang keacehan itu saya sarankan tuh ya. Nah, kemudian di arifan lokal itu di kearifan lokal di tema P5 itu mohon banyak itu yang seperti yang kita diskusikan tadi, kalau bisa itu salah satu yang bisa kita lakukan terlepas dari dukungan pemerintah. Kalau kita sudah bekerja, kita perlihatkan pada pemerintah, alhamdulillah pemerintah itu pasti mendukung. Itu yang saya rasakan di Dinas Pendidikan Aceh Utara sekarang. Malah di Dinas Pendidikan Aceh Utara dipersilakan kita untuk menulis buku sebagai pedoman. Mulok bahasa Aceh. Tidak ada yang menulis. Mohon teman-teman yang menulis, mohon nanti kalaupun ada, kalaupun nggak tahu bawa kemana, bawalah ke saya. Biar saya yang masukkan ke dinas. Bu ya. Alhamdulillah mantap ini. Luar biasa Pak Hadi. Semoga Pak Hadi sehat-sehat ya Pak. Amin. Selamat malam Bu Syarifah. Terima kasih banyak ini Pak Hadi atas permohonan yang super hebat ini. Tetapi ini sepertinya masih ada teman-teman kita seperti Pak Khalil dan Bapak Haria. Ini apakah ingin menguatkan tentang pernyataan Pak Hadi? Mari kita dengarkan dulu dari Bapak Abdul Khalil. Kepada Bapak ya kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Fitri. Salam bahagia bagi Bapak Ibu semuanya. Saya hanya ingin mungkin
memberi penguatan dengan apa yang disampaikan Pak Hadi. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Hadi. Bagaimana kita memberdayakan siswa-siswa kita ataupun mungkin insan pendidikan itu untuk berkarya dalam menulis dalam bentuk bahasa Aceh. Memang kemarin itu dulu pernah kita dikasih mulok itu dengan pendidikan bahasa Aceh itu sendiri. Namun banyak siswa itu agak apatis. Bahasa Aceh pun yang murno, titi uro, ya kan? Tapi pada dasarnya enggak hanya kita dalam bercakap ataupun conversation ataupun bercakap dengan bahasa Aceh aja yang kita inginkan. Bahkan dalam percakapan aja mungkin saya rasa ada grade ataupun tingkatan-tingkatan tersendiri yang perlu kita perkenalkan kepada siswa kita ataupun masyarakat itu. Misalnya kan ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Sebenarnya bahasa Aceh yang halus itu bagaimana sih tata krama dalam berbahasa? Jangan kebanyakan kita lihat bahasa cakap. Mungkin selama ini saya sering berinteraksi dengan siswa pinggir laut mungkin karena kebiasaan dia pinggir laut karena suara ombak ya, dia intonasi bahasanya begitu tinggi mungkin sehingga dengan biasa itu kan mungkin dengan adanya pembelajaran dengan bahasa tata bahasa yang sopan yang ini kan perlu juga kita memberikan pemahaman kepada siswa kita. Jadi tidak hanya dalam bahasa sehari-hari dengan bahasa yang kasar mungkin. Bahkan mungkin saya rasa itu kadang-kadang bahasa Aceh yang kurang wajar diucapkan. Sementara bahasa Aceh yang memang yang kita harapkan, yang kita inginkan yang berbudaya yang baik itu kurang tersentuh. Terutama dalam segi apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, saya mungkin lebih setuju. Mungkin dalam hal ini perlu adanya pemberdayaan, misalnya kita coba gagas mungkin dukungan dari Pak Hadi tadi. Cobalah Pak Hadi kita rangkul kepala dinas supaya membuat suatu perlombaan kepada siswa-siswi kita bagaimana dalam bentuk karya tulis. Mungkin dari segi pantun saja tadi Pak, yang Bapak sampaikan, saya setuju Pak. Bagaimana kita undang itu setiap sekolah perwakilan itu nanti kita membuat mereka untuk menilai itu bagaimana karya tulis mereka terhadap bahasa Aceh. Mungkin dalam bentuk budaya-budaya yang kita inginkan, mungkin jalur rempah seperti yang kita gagas selama ini bersama Pak Ketua kan. Bagaimana kita budaya-budaya Islami yang ada di daerah kita itu kita angkat melalui karya-karya tulis daripada siswa itu sendiri. Jadi mungkin melalui dinas menyelenggarakan kepanitiaan supaya adanya perlombaan terhadap karya tulis siswa itu sendiri dalam bentuk bahasa Aceh mungkin. Jadi setidaknya di situ ada bimbingan dari guru-guru untuk menulis dalam bentuk bahasa Aceh. Begitu mungkin Pak Hadi. Dan selanjutnya tentang itu Rapai Uro mungkin disampaikan Bu Marni tadi ya. Kenapa sudah agak pudar mungkin ya, jarang kita dengar. Itulah tadi Bu. Mungkin di Aceh Utara sendiri Pak saya itu museum sudah ada, tetapi event festival ini, kegiatan-kegiatan ini yang masih kurang. Entah apa, mungkin dana operasional itu kan ada saya rasa. Nah itu mungkin perlu adanya pemberdayaan daripada kegiatan event-event, festival-festival yang kemarin itu sudah digagas pada saat di depan kantor bupati itu sudah bagus, cuma harus ada beberapa perlombaan yang memang mengangkat terhadap budaya atau budaya seperti Rapai Uro itu dibuat semacam perlombaan, tidak hanya pada saat pembukaan saja mungkin. Bisa saja nanti ada penilaian di situ sehingga bangkit semangat daripada Rapai Uro itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa juga di sekolah kita gerakkan. Melalui festival-festival itu juga kita mengharapkan peran daripada dinas
ya kan? Apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi saya setuju. Misalnya dinas membuat suatu event perlombaan tarian, terutama itu saya mempunyai suatu pemikiran bahwasanya ada pelajaran seni budaya itu, budaya P5 itu, kita bagaimana setiap sekolah itu dia mempunyai suatu grup sedati itu, Bu. Grup sedati itu bagaimana ada dibentuk, ada terciptanya. Mungkin melalui P5 itu bisa saja kita gerakkan dengan melalui gerakan pramuka. Ada tim pramuka itu kita buat, tim sedati. Nah di situ apalagi di pramuka itu kan banyak, selalu ada dibuat perlombaan-perlombaan, event-event setiap kegiatan bersami itu ada perlombaan budaya, seni budaya itu. Mungkin saya mempunyai suatu pemikiran kenapa tidak setiap sekolah itu punya dikembangkan itu P5 itu jadi bidang seni budaya Aceh itu, misalnya sedati itu yang disampaikan itu tadi. Kenapa tidak setiap sekolah itu punya suatu tim yang memang memiliki tarian. Jadi ketika ada festival yang mungkin tadi yang kita harapkan setiap tahunnya diadakan oleh dinas, itu setidaknya siswa-siswi kita punya wadah untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kan sekolah itu merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan bakat daripada siswa itu sendiri. Mungkin melalui event-event inilah yang dilaksanakan oleh dinas ini tersalur oleh bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa anak-anak kita di sekolah. Mungkin satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin tentang budaya positif di sekolah mungkin. Nah di sini kan kita Aceh ini identik dengan Islam. Saya rasa kenapa tidak kita membudayakan di sekolah itu budaya positif, misalnya sebelum pada hari Jumat itu ada pengajian setiap sekolah, dan di situ ada juga pada saat waktu zuhur. Saya melihat ini kebanyakan itu siswa itu kurang istilahnya kurang sadar akan kewajibannya terhadap sholat berjamaah zuhur gitu. Kita pulang sekolah kan mungkin kalau tingkat SLTA itu ataupun SMA dan SMK itu kan zuhur mungkin. Kenapa tidak kita budayakan? Jadi setiap sebelum pulang sekolah kita budayakan untuk sholat berjamaah. Mungkin itulah kita budaya. Budaya ini kan merupakan suatu kebiasaan sehingga terjadilah budaya. Kenapa tidak kita harus budayakan di sekolah itu budaya yang Islami, karena kita Aceh adalah identik dengan Islam gitu. Karena dulu sebagaimana kita ketahui bahwasanya budaya kebiasaan yang dilakukan orang Aceh itu dilatar belakangi oleh agama, itu Islam. Iya, sangat menarik ya Pak Abdul Khalil. Ini apa yang Bapak bagikan ternyata bagus sekali untuk sama-sama kita mendapatkan ilmu yang begitu besar. Tapi mohon izin untuk saya Pak Abdul Khalil, ini dari tadi Bapak kita udah resen, dari tadi Bapak Haria ya. Barangkali ini mari kita dengarkan dari beliau juga. Mohon maaf Pak Abdul Khalil, kita berikan kesempatan. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Mohon izin juga saya menarik ini membahas terkait dengan bahasa daerah ya Bapak dan Ibu. Di mana tadi Pak Hadi dan Pak Halid juga inilah salah satu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama Bapak dan Ibu. Nah ya memang jujur saya secara lahirnya itu bukan di Aceh gitu, tapi saya kenapa tertarik mengangkat ya bahasa daerah itu menjadi konsep P5 yang harus kita bangun di setiap sekolah dan menjadi mulok yang harus kita budayakan di sekolah. Kenapa gitu? Nah
Karena gini ya Bapak dan Ibu, saat ini jujur saya bilang eh, kita sendiri ya seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator, ketika bertemu di luaran sana ya banyak orang-orang di luar sana yang menggelitik pemikiran kita. Kenapa sih dengan bahasa daerah Aceh ini orang kepingin tahu tulisan yang benar, yang ejaannya gimana gitu. Nah, saya jujur sampai hari ini masih kepingin tahu mana sih yang benar ejaan bahasa Aceh yang itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau saya ingin menambahkan saja, nah kebetulan juga di daerah sekolah saya juga ingin lagi menggali, Pak. Salah satunya adalah eh, saya ingin anak-anak di sekolah itu ya bisa menulis dengan cerita cerita apa saja yang ada terkaitan dengan di daerah, tetapi dengan penggunaan bahasa Aceh yang benar gitu. Nah, itu salah satu yang mau saya angkat di sekolah. Nah, itu akan jadi sebuah buku sekolah gitu. Jadi supaya apa, Pak? Budaya bahasa kita itu, ya, memang saya di sekolah, ya, saya jujur saya bilang sama anak-anak kalau di sekolah gunakan bahasa Indonesia, tetapi di luar sekolah, ayo ajarkan saya bahasa daerah kita. Itu yang saya minta, Pak. Gunakan bahasa. Nah, makanya Bapak dan Ibu, saat ini kita lihat anak-anak ya bisa menjadi salah satu masukan untuk IJ Mesraya ya. Bisa saja membuat konten Bapak dan Ibu, tapi menggunakan bahasa untuk anak-anak sekolah gitu ya. Eh, Mungkin bisa dengan misalnya eh, hari hari apa ya perayaan Mesraya gitu, membuat konten di dalam bahasa Aceh gitu. Karena kenapa saya bilang anak-anak kan hari ini tidak terlepas dari media sosial gitu, dan handphone kan ini gitu, handphone kan tidak terlepas gitu. Jadi bisa kita gunakan konten seperti itu masukan. Nah, yang kedua budaya tadi Bapak dan Ibu. Ini menjadikan masukan kita bersama, Bapak dan Ibu, guru-guru. Nah, kita memang betul Pak nyaris saat ini kita lihat anak-anak menulis bahasa Aceh itu aja masih ada yang salah-salah, apalagi di daerah saya gitu Pak. Yang memang notabene bahasa Acehnya itu berbeda dengan Aceh Utara dan Banda Aceh sebelah timur gitu. Nah, jadi kan ini sangat menarik bagi kita bisa menjadi kerangka acuan di dalam sekolah melalui P5 membuat konten kreator dengan bahasa Aceh kita. Nah, itu adalah salah satu ya subtema daripada eh, kearifan lokal. Itu aja. Kalau yang lainnya, alhamdulillah saya mendukung dari apa yang disampaikan Pak Hadi, Pak itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi memang inilah yang tugas dan tanggung jawab kita bersama. Begitu aja, Bu. Terima kasih Pak atas penguatan, barangkali ini adalah yang terakhir ya Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu kita juga sudah hampir larut malam. Saya ingatkan kembali bahwa ada absensi yang menandakan bahwa kita sudah berhadir dan kita aktif di dalam ruang diskusi ini. Mohon untuk dapat diisi. Barangkali ini saya kembalikan kepada Ibu Marni untuk menyimpulkan hasil diskusi kita malam ini. Sebelum kita tutup sebentar lagi, kiranya ada penguatan terakhir dari apa yang telah Ibu sampaikan untuk sama-sama kita jadikan acuan ilmu kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hebat yang sudah sama-sama begitu aktif di dalam diskusi ini dan juga telah memberikan pandangan-pandangan yang positif. Kiranya pandangan-pandangan ini dan pendapat-pendapat Bapak Ibu semuanya bisa menjadi acuan ilmu untuk kita. Ya Bu Marni, kami persilahkan Bu Marni. Baik, terima kasih Fitri yang cantik sebagai moderator pada malam hari ini. Luar biasa sekali, saya sangat berterima kasih secara pribadi
bahwa ternyata di luar sana banyak pemerhati budaya yang ingin sebenarnya dari hati terdalamnya ingin mengembangkan, ingin melestarikan budaya kita yang ada. Terlalu banyak budaya kita, Bapak Ibu, yang mungkin tergeser oleh waktu, tergeser oleh zaman, karena mungkin salah satu kesilapan kita, Bapak Ibu. Saya sangat setuju sedikit dari Pak Arya. Mungkin konten-konten di media sosial juga harus kita gencarkan seperti bagaimana keinginan para remaja kita. Karena konten-konten di media sosial yang selama ini juga saya lihat budaya-budaya Melayu yang begitu indah diramu menjadi satu makanan tersendiri bagi kita ketika melihatnya itu menjadi bahagia. Gimana juga kita juga melakukan hal seperti itu kepada budaya-budaya kearifan lokal di tempat kita. Baik, terima kasih. Saya ingin ucapan terakhir ya untuk pertemuan kita ini. Saya katakan seperti ini, kita bukan seorang penyair yang selalu indah merangkai kata, Bapak Ibu. Kita juga bukan seorang pujangga yang dapat membuat orang lain terpana saat kita melantunkan kalimat. Tapi Bapak Ibu dengan tulisan kita, warisan budaya kita yang akan kita tulis, yang ingin kita tulis, yang selanjutnya akan kita tulis merupakan harta yang sangat berharga nantinya untuk anak cucu kita. Mungkin pada hari ini dia belum melihat apa tulisan kita. Insya Allah 10-20 tahun ke depan, tulisan kita yang sedikit itu akan sangat berharga bagi anak cucu kita. Demikian Bu Fitri, saya sebagai bukan pemateri ya, tidak itu, tapi saya ingin sekali melestarikan budaya kita ini. Itu saja cuma tujuan saya. Ternyata banyak penggiat-penggiat budaya yang berempati untuk mengarah ke arah sana. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila tadi ketika saya memberikan sedikit materi tersebut yang mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi diskusi yang luar biasa ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak Ibu semua, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, alhamdulillah materi pada malam hari ini begitu bagus dan indah untuk kita jadikan ilmu dan penguatan kita nantinya dan segera kita implementasikan. Izinkan saya selaku moderator menutup dengan sebuah pantun atau pepatah dalam bahasa Aceh. Ranuk sigapu kamu susun di dalam un, kamu pedua Mantap. Ini udah pasal ya. Ranup sigapu Pak, kamu buh di dalam un, kamu susun ring di dalam bati cerana. Bak malamnya kamu dalam mesraya menghimpun. Mudah-mudahan Aceh Utara akan memiliki ilmu yang cukup berguna. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bu Fitri, jangan lupa dokumentasi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah mengizinkan saya bergabung. Terima kasih Pak Harya sudah mau bergabung dan berdiskusi sampai waktunya selesai. Masuk Pak Harya dingin kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Nah, saya juga ada pantun nih Bapak Ibu, tapi saya tidak bahasa Aceh. Bahasa apa Bu Sarifah? Saya bahasa Indonesia aja dulu. Bukan bahasa Batak ya? Bukan bahasa Mandailing. Bukan. Jadi pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Jangan lelah untuk berdoa. Allah itu Maha Kuasa. Ada untuk dijaga, sudah tugas kewajiban kita. Masya Allah, keren. Yang namanya ada Bapak Tumurhom ya Bu Ipah ya. Ya. Satu lagi ya. Ya. Madu itu manis rasanya. Wow. Ya, bagaikan gula. Indonesia dibangun dari beribu budaya. Tugas warga untuk menjaganya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan masih setia sampai pukul 22:03. Saya selaku host dalam kegiatan Mesraya IGI Aceh Utara malam ini mengakhiri.
Selamat beristirahat Bapak Ibu. Semoga besok harinya bahagia, sehat semua, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala dan tetap semangat memberikan ilmu-ilmu pengetahuan untuk peserta didik kita. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam Pak Samsul. Oke, Bu Marni, mohon izin live ya. Dadah Pak Arya. Bapak Ibu mohon ya, oke.